Perkenalkan, nama saya Esther Lisa Rumahir, SPD. Saya dari SMP 5 Tanah Siang 1 Atap, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini saya sementara mengikuti PPG dalam jabatan pada Universitas Lambung Mangkurat. Dan pada saat ini saya sementara ujian kinerja untuk pembuatan video pembelajaran. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Pembelajaran IPS kita hari ini segera akan kita mulaikan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta salah satu orang berdoa agar supaya pelajaran yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu minta satu orang berdoa. Keisha, berdoa menurut anak dan pelajaran yang masing-masing berdoa. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengambil absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak sekolah hari ini? Hadir semua? Hadir. Tepuk tangan dulu. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Ya. Tapi sebelumnya Ibu minta berdiri dulu semua. Kita menyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Fani. Ayo Fani. Ikuti irama ini ya. Ya, Bu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucipta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Dari kerusakan hutan. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari apa saja yang dilakukan manusia untuk merusak hutan, dan pada saat ini kita akan mempelajari dampak dari kerusakan hutan yang dilakukan oleh manusia. Perhatikan video di depan ini.
subur dibandingkan dengan negara-negara lain. Sumber alam yang ada di Indonesia sangat banyak. Siapa yang tahu sumber alam yang ada di Indonesia kira-kira apa? Tambang apa? Tambang batu bara, tambang apa lagi? Tambang emas, tambang nikel. Nah, tambang yang ada di Indonesia ini banyak sekali yang dihasilkan oleh negara kita, dan penghasilan dari negara kita atau tambang-tambang yang ada di negara kita tidak dimiliki oleh banyak negara yang lain. Namun karena keserakahan manusia sehingga manusia merusak hutan-hutan dan berdampak bagi kehidupan kita. Perhatikan materi yang ada di depan kita ini, bahwa dampak akibat kerusakan hutan. Pertama, kualitas oksigen menurun karena hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen O2. Hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Dan kedua, terjadinya banjir besar seperti yang dialami oleh masyarakat kita, khususnya di Murung Raya. Pada beberapa bulan yang lalu terjadi banjir besar di Murung Raya, sehingga mengakibatkan ekonomi yang ada di Murung Raya lumpuh total karena banjir. Orang yang mensuplai bahan makanan ke Murung Raya tidak bisa masuk karena adanya banjir. Itulah dampak-dampak yang timbul akibat kerusakan sumber daya alam yang ada di wilayah. Banjir, ada kekeringan. Nah, kekeringan ini disebabkan karena kerusakan hutan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap hanya sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Dan selanjutnya, penyebab tanah longsor. Penyebab tanah longsor ini, di sini tumbuhan pada pohon di area hutan akan menjadi penguat struktur tanah. Jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah, sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Seperti yang sudah kalian lihat pada video yang Ibu tampilkan pertama, bahwa kenapa itu setelah manusia menebang pohon menggunakan kayu-kayu itu, kenapa ada reboisasi? Ini gunanya agar supaya tidak terjadi kekeringan. Nah, tidak terjadi tanah longsor karena dengan reboisasi ini atau tanam kembali pohon, sehingga hutan kita kembali sehat, kembali terisi dengan tumbuhan-tumbuhan lagi. Ibu tanya, kira-kira bagaimana cara kita mencegah supaya tidak terjadi tanah longsor? Apa? Menanam pohon atau reboisasi. Nah, cara kita yaitu dengan menanam pohon kembali atau reboisasi. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika hutan kita rusak? Apa? Apa? Banjir. Longsor. Apa lagi?
Kebakaran bukan. Apalagi? Sampah. Apa? Kekeringan. Jadi banyak hal yang akan terjadi apabila kita tidak mematuhi aturan dan sembarangan memotong atau menebang pohon yang ada di hutan. Materi kita yang akan kita bahas pada hari ini yaitu menganalisa hubungan antar kondisi geografis dengan karakteristik masyarakat serta dampak dari penyebab penebangan hutan atau sumber daya lingkungan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat mampu menyebutkan dampak dan pengusakan sumber daya alam hutan. Dan lewat materi yang akan Ibu sajikan ini, Ibu berharap kalian dapat optimal dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan kalian tahu bagaimana cara-cara untuk melestarikan lingkungan alam dan bagaimana cara untuk mengatasi supaya tidak terjadi tanah longsor, banjir, kebakaran, dan sebagainya. Nah, itu dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, dalam materi ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok dan lewat kelompok ini, Ibu harap kalian dapat mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang akan Ibu berikan. Ibu sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok dan Ibu akan membagi 1 kelompok 1 laptop. Kalian tonton apa yang ada di laptop itu, kalian lihat, dan nanti setelah mengamati video yang akan kalian tonton nanti, ikut pengerjaan soal sesuai dengan LKPD yang akan Ibu berikan, ya. Tapi amati dulu video yang ada ini. Setelah mengamati video yang kalian lihat, kalian perhatikan dan ikuti petunjuk dari Ibu, ya. Dan untuk mengisi LKPD yang akan kalian kerjakan setelah menonton video ini, yang akan Ibu putarkan untuk kalian. Video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan tadi, ada hal-hal apa yang kalian dapatkan di situ, kalian buat dalam mind mapping. Nah, kalau pada beberapa minggu yang lalu, mind mapping yang kalian buat seperti ini, ingat tidak? Ya. Ini contoh mind mapping yang sudah kalian buat pada pembelajaran kita pada beberapa 2 minggu yang lalu. Kita membuat ini mind mappingnya
Nah, sekarang kita akan membuat mind mapping tapi menggunakan laptop. Kita menggunakan laptop. Mind mappingnya, kalau kemarin kan Ibu sudah ajarkan cara membuat kotak di laptop dan cara menulis di dalam kotak itu menggunakan apa. Sudah paham kan? Paham. Paham belum? Paham. Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu bagi LKPD-nya dan kalian jawab, dan hasilnya harus kalian tampilkan melalui laptop ya. Ya, Bu. Nanti presentasinya di laptop. Ya, Bu. Oke? Oke. Ini yang kalian buat. Apa yang kalian buat ini? Mind mapping kerusakan hutan Kalimantan. Sudah selesai? Tepuk tangan dulu. Nah, pencemaran air. Oh, ini mind mapping kalian pencemaran air. Hasil dari kalian. Siapa yang ngetiknya tadi? Adel. Tepuk tangan dulu. Kalian sudah tahu akibat dan dampak dari kerusakan hutan. Sudah paham? Dari apa yang sudah kalian pelajari tadi, kalian ambil hikmahnya dan kalian sudah tahu bagaimana cara kalian mengatasi masalah kalian ketika kalian terjun ke masyarakat. Pertama, ketika kalian berada di masyarakat, kalian sudah tahu bahwa menebang pohon sembarangan tanpa ada penanaman kembali akan merusak kelestarian lingkungan alam. Karena lingkungan alam ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, Kalimantan ini terkenal dengan hutannya yang sangat luas, sehingga Kalimantan disebut sebagai paru-paru dunia. Kenapa disebut sebagai paru-paru dunia? Karena di Kalimantan ini hutannya masih sangat banyak. Nah, marilah kita sebagai siswa, kita menjaga kelestarian dari lingkungan alam sekitar, kita rawat lingkungan kita rawat hutan kita. Kalau kita menebang kayu, kita tanam kembali agar supaya ada pengreboisasian hutan. Itu tugas kita. Tugas kita sebagai siswa yang pada saat ini menerima materi dari Ibu dan sudah tahu akan dampak dari hutan, akan dampak dari kerusakan hutan. Dan ketika kalian bergaul di masyarakat, tolong sampaikan dengan mereka bahwa merusak hutan bisa akibatnya ke kita sebagai manusia. Ya? Sampai di sini paham? Paham. Nah, untuk tugas kelompok, Ibu akan bagi satu kelompok satu karton, dan ini kalian buat di rumah secara berkelompok. Mind mapping. Kalau kita hari ini sudah belajar dampak, dan kalian buat mind mapping sekarang tentang manfaat dari hasil hutan, ya? Bisa tidak? Bisa. Oke. Evaluasi mandiri atau pribadi-pribadi, kita berdiri dulu.
loncat. Kalau ibu bilang tangan, duduk. Jadi kalau tangga, loncat. Kalau tangan, duduk. Kalau tanda tangan, diam. Mulai ya. Tangga, 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 tangan, tangga, tangan. Oh, salah. Ulang. Tangga, tangan, tangga, tangga. Ya, sudah relax. Kita lanjutkan. Sekarang ibu akan bagi kertas. Tolong diisi ya LKPD-nya. Ini ada soal yang akan ibu bagikan. Nanti ini diisi, ibu akan nilai hasil dari kalian masing-masing. Sudah? Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pencemaran air. Pengertian dari pencemaran air yaitu pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Telah dikatakan bahwa polusi air adalah penyebab terkemuka di dunia untuk kematian dan penyakit. Penyebab dari pencemaran air yaitu sampah organik seperti air cemaran, industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air, pencemaran liar oleh sampah, kandang hewan peliharaan yang dekat dengan sungai. Pencegahan dari pencemaran air yaitu menggunakan bahan ramah lingkungan, tidak membawa sampah di sungai atau sumber mata air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Indikator pencemaran air yaitu perubahan pada temperatur air, perubahan pH atau konsentrasi ion hidrop, perubahan warna, bau, dan rasa. Akibat dari pencemaran air yaitu dapat menyebabkan banjir, erosi, dapat membuat sumber penyakit, tanah longsor, dapat merusak oksigen sungai atau perairan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Dari kelompok 2 ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas. Iya, terima kasih. Kelompok 1 silakan duduk. Sekarang akan kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kerusakan hutan di Kalimantan. Iya, silakan, Tisya. Yang pertama, fungsi ekologi hutan. Yang kedua, akibat negatif kerusakan hutan di Kalimantan. Yang pertama, WDLV. Yang kedua, perekonomian global. Yang ketiga, mutu kehidupan masyarakat. Yang keempat, iklim. Dan penyebabnya realita dapat dibagi 3. Yang pertama, eksploitasi kayu. Yang kedua, Pembangunan proyek swasta. Selanjutnya, yang ketiga, perluasan lahan perkebunan pertanian. nah terus yang sebelahnya apa? Ekonomi buruk, utang luar negeri, miskin, pertumbuhan penduduk.
Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Tidak ada. Apakah cukup jelas? Jelas. Ya, terima kasih. Tepuk tangan yang itu presentasi yang luar biasa. Ibu bangga dengan kalian. Apa yang sudah Ibu berikan, apa yang sudah Ibu ajarkan materinya, cara membuatnya di laptop, menggunakan Word, sudah kalian pahami dengan begitu baik. Dan Ibu waktu itu Ibu mengajarkan cara membuat kotak dan menulis, mengetik di dalam kotak itu, karena kita akan pada tahap ini kita akan membuat mapping di laptop. Sudah kalian lakukan begitu baik. Jadi ada hal baru yang kita dapatkan dari pembelajaran ini. Pertama, dalam materi, tentunya hal baru yang pertama kita dapatkan dalam materi yaitu kita tahu bagaimana cara mengatasi akan kerusakan hutan. Dan kita sudah tahu ketika hutan rusak apa yang harus kita lakukan. Sudah kalian dapatkan di materi ini. Dan satu lagi hal baru yang kalian dapatkan bahwa kalian sudah bisa membuat mapping. Kalau hari itu kalian membuatnya di karton seperti ini, kalian buat secara manual, menulis. Pada hari ini ada hal baru yang kalian buat, yang kalian kerjakan, yaitu membuat mind mapping di laptop. Terima kasih karena sudah menerima pelajaran Ibu dan materi Ibu dengan baik. Ibu harapkan apa yang Ibu berikan pada hari ini bisa berguna untuk kalian dan bisa kalian praktekkan di hari-hari kalian, mulai hari ini, besok, dan ketika kalian berada di sekitar ini. Terima kasih. Demikian penyampaian dari Ibu. Dan jangan lupa ya, tugas kelompok silakan kerjakan. Dan minggu depan kita akan adakan ulangan harian. Jadi pelajari materi yang sudah Ibu sampaikan, karena minggu depan selain tugas yang akan Ibu kumpul, kita akan ulangan harian. Karena kegiatan kita sudah selesai pada hari ini, kita akan tutup dengan doa. Materinya sudah, atau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup dengan doa? Jelas? Jelas. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akan pulang dan satu orang yang akan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita bersatu di dalam doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Karena pelajaran kita sudah selesai, kita akan pulang ke rumah kita